Kalau Opti dia memang dalam keadaan cair, jadi waktu di wadahnya mau bikin lensa itu masih dalam keadaan cair itu udah ada polarize, jadi dia nyatu. Jadi kalaupun dia kayak sekarang nih baret nih gitu kan, polarize-nya hilang nggak? Enggak, dia akan ada di dalam. Itu sih. Jadi memang teknologi Oakley itu dibuat supaya nyaman dan aman. Jadi bukan cuma keren. Nah kalau bicara tentang maintenance-nya Nah kayak kemarin itu kan ada tuh. Banyak orang yang bingung, Pak, waktu ini saya udah dicuci berkali-kali kok jadi retak-retak. Nah, jawabannya gampang. Untuk Oakley sebenarnya dia udah dibuat sedemikian rupa. Jadi maintenance-nya itu cuma guyur pakai air mineral. Sekali lagi air mineral. Apapun brandnya harus lebih baik pakai air mineral. Kenapa? Karena itu udah pasti pure, nggak ada zat kimianya. Nah, air keran itu paling parah, itu musuhnya lensa. Jadi kalau air keran itu air keran pump atau jet pump? Air keran pump, jet pump juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam itunya juga kadang-kadang kita suka kasih kaporit kan, itu kan untuk menghilangkan bau, untuk supaya lumpurnya jadi nggak kelihatan kayak gitu. Jadi apapun yang zat kimia itu harus hati-hati. Jadi karena kayak air pump terutama nih, dia kan ada pakai asoda, pakai kaporit juga untuk menghilangkan bau dan menjernihkan air. Itu zat kimianya itu kalau misalnya kena coatingan lensa itu akan ngelotok ya gitu, dan itu sayang dipakai. Jadi kalau bisa pakai air mineral aja, diguyur, terus dikeringkan, lap pakai microbag-nya atau kantongnya Oakley, atau pakai lap optik apapun gitu kan, lap kacamata gitu kan. Jangan pakai amplas. Itu di lap-lap, masukin, simpan di tempat kering. Yang teduh. Simpan itu ya. Karena kemarin kan sempet tuh masih gue ganti lensa ternyata. Gara-gara gue pakai sabun. Iya gitu. Nah, sabun itu terutama sabun. Sebenarnya ada mild soap, baby mild soap yang bisa gitu karena dia zat kimianya nggak terlalu ini. Tapi kan kita nggak tahu tuh mana yang mild, mana yang enggak gitu kan. Jadi lebih saya saranin sih nggak usah. Wah Pak, kan suka berminyak karena saya pakai gel supaya kelihatan keren gitu kan, sampai berdiri set gitu kan, angin badai tetap akan berdiri terus. Jadi pas waktu di gini agak berminyak nih katanya. Air putih aja, air putih nanti kita juga akan ini sendiri. Jangan pakai apalah yang sabun cuci piring yang bisa cek gitu kan. Mbak keren sih memang kering saat itu, tapi udah gitu juga akan coatingnya juga akan kering juga. Simple kan sebenarnya kan gitu kan. Apakah perlu semprotan kacamata pembersih khusus gitu? Nggak perlu. Sebenarnya sesimpel itu. Hanya saking kita ingin bersih. Gitu kadang-kadang jadi berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus sih. Jadi bersih benar-benar coatingnya bener. Saking bersihnya itu coatingnya sampai hilang juga kan. Tapi ya kalau nggak di coating ulang sama juga ada yang mengganti lensa aja sekalian kan. Betul. Ada orang yang kadang-kadang sampai ngelapisin aja udah supaya nggak ada coatingannya. Ya terserah sih gitu kan. Tapi bahaya ini atau om impactnya takutnya gini ya Pak, kalau misalnya ada gram atau bubuk kecil yang bisa masuk ke kornea dia nggak bagus. Jadi kalau saya saranin, walaupun kalau ada waktu ngelihat tetap bisa dipakai, hanya mungkin nggak bijak. Jadi jangan dipaksain kalau kacamata coatingnya udah pecah-pecah, udah langsung lem biru aja. Lem biru, lempar beli yang baru. Siap. Apanya nih? Kacanya atau lensanya? Lensanya aja, ngapain? Kalau di Oakley kan udah tinggal ganti lensanya. Iya. Tinggal pasang, gimana cara pasangnya? Oke, yang kayak tadi aja sebenarnya. Kalau kayak gini. Yang frog skin om. Oke. Frog skin. Gua nggak bawa lagi di sono. Gampang, gua ambil dulu bentar. Ini frog skin certified anniversary, jadi edisi ulang tahunnya Oakley yang ke-30. 35 tahun ya usia. Baru dong buat model. Baru, ini paling baru. Nah, ini untuk ngebuka lensa yang kayak gini. Ini sebenarnya tinggal nanti pakai sarung tangan yang benar ya, pakai sarung tangan. Ya, atau karena yang punya udah biarin aja. Atau pakai microbag, tinggal ditarik doang. Ya. Tarik ya. Iya,
kepasang ya pasang lagi. Jadi ujungnya dulu, yang sudut, yang depannya udah masuk, baru ini. Simpel gitu ya. Sesimpel ini. Pecah kalau gitu. Nah itu untuk kayak ini. Kalau misalnya untuk apa? Kalau untuk yang seperti ini selalu di Ada kunci. bentuk hidungnya dulu. Kalau ini kebetulan ada advancernya yang anti embun. Jadi kalau misalnya kita lagi berembun atau berkabut, kalau pakai masker kan suka berkabut kan? Ya. Tinggal itu akan hilang. Oh. Jadi ini ada advancernya, ada fungsinya lagi. Tapi kayak pengait ya? Kayak pengait. Jadi kalau ini tinggal dipencet begitu nutup. Oh, dorong itu ke buat atas. dia ngasih ruang ya? Gitu. Jadi langsung kan nggak ada wiper tuh kalau kacamata kan itu. Ini ada fungsinya. Jadi sedetail itu kalau Opin. Itu loh teknologinya. Nah itu untuk ngelepasinnya tinggal ini didorong ke bawah, ini dorong ke bawah. Iya, Gitu. tadi Jadi ya. lepas. Simpel itu. Kalau masukinnya ya sudut yang ujung dulu, ujung lagi, tengahnya harus masuk, dah, Beres ya. simple. Nanti lama kelamaan sih udah Ya udah. Ganti aja deh, ganti yang baru deh. Nah, kan kalau teknologi dia anti pecah, bentul atau apa, udah ada ya. Hmm. Pernah kepikiran, ya gua nggak tahu sih kalau di kata lain, di lain. Kepikiran nggak sih untuk anti scratch? kepikiran anti scratch itu juga bisa hanya kalau pakai anti scratch dengan coatingan yang tebal, otomatis akan berpengaruh ke clarity atau kejernihan. Sedangkan Oakley mengutamakan clarity karena atlet dan para pencinta olahraga butuh sepersekian second untuk ngambil keputusan pas melihat situasi. Jadi kalau misalnya kita lagi sepedahan ngebut nih, gitu kan 60 atau 50 apa 50 km per jam, udah gitu kita lihat ada lubang kecil di depan. Itu kan cuma split second. Kita harus belok. Jangan sampai saking kita kerennya kita nggak begitu ngelihat jedar gitu kan. Jadi kita prioritaskan di di clarity-nya, kejernihannya, karena kalau kita nggak ngelihat gitu kan jadi malah lebih bahaya. Kalau di Oakley yang paling dicari model apa? Kan ada frog skin. Berubah-ubah nih, jadi setiap tren itu beda-beda setiap tahun gitu kan. Kalau 3 tahun yang lalu itu kayak cycling jawbreaker, terus pindah ke flight jacket. Sekarang lagi sutro lagi happening gitu kan. Nah kalau lifestyle ada 2 kubu nih, jadi ada yang memang suka edgy atau yang tren atau yang memang berani tampil beda, ada yang main aman. Gitu kan, main aman ya biasanya kan frog skin, all group gitu kan. Ada juga yang baru-barunya sekarang kayak Sila, Sledge itu yang memang ini dari sana, gitu kan, lahirannya dari sana. Tapi kalau ada juga yang memang agak-agak edgy gitu kan. Jadi beberapa tampaknya itu beda dari yang lain, itu sangat kelihatan uniknya itu ada gitu, tergantung. Nah kalau kalau nyari Oakley itu biasanya ke optik ya, optik-optiknya yang ternama lah beberapa gitu kan. Nah dulu sempat kenal lihat tuh store-nya di Pondok Indah Oakley, Ya, Oakley betul, khusus betul. gitu ya. Ya. Sekarang tuh gimana kan negara katanya? Ya, jadi kita ganti distributor lokal. Jadi distributor lama kita tutup. Jadi kita cuma distributor yang di Bali yang sekarang masih berjalan, dan mereka sekarang sudah mulai berkembang lagi untuk luar Bali. Tapi untuk distributor secara national wide-nya itu kita lagi tunjuk dan nanti akan dikembangkan. Jadi untuk sementara memang daripada kita nggak proper, tokonya jadi nggak bagus gitu kan, tidak sesuai dengan standarnya Oakley, kita tutup. Mungkin nanti di Jakarta ada lagi kali ya. Amin. Harus. Soalnya jadi kan kalau orang yang nggak tahu, oh di optik mana ya, gini gitu kan. Ya. Karena kan memang Oakley di optik beberapa yang ternama kan ada tuh banyak lah disebar-sebarkan sama Oakley gitu kan. Makanya
makanya kalau nyari udah dapet apa namanya pusatnya gitu ya kan lebih enak ya. Kan kalau biasanya kalau pusatnya itu semuanya ada Ya. atau cuma sportnya aja kan? Enggak, kalau misalnya untuk di Oakley itu Oakley ada dua macam sebenarnya. Ada Oakley Store dan Oakley Vault. Oakley Store itu berarti barang-barang baru, global, semua head to toe. Jadi nggak cuma kacamata, semua ada sampai aksesoris, footwear, Baju, sama jaket. apparel semuanya lengkap. Dan juga ada Oakley Vault. Nah kalau Oakley Vault itu sebenarnya kayak FO-nya Oakley. Jadi kayak factory outletnya Oakley. Jadi itu barang-barang yang discontinue, yang udah broken size, broken color itu akan ada di sana. Harganya pasti jauh lebih murah, tapi warranty-nya yang nggak ada. Bicara tentang kacamata kita udah nih proteksi sama teknologinya udah. Kira-kira apa nih Pak Om yang mau dibahas lagi tentang kacamata Oakley lah? Kita memang sekarang konsennya gue jadi mau bahas tentang kacamatanya. Sekarang lagi banyak concern gue sih banyak Oakleyan. No. Jadi banyak Oakley abal-abal lah, Oakley, gitu kan. ya. Oakley. Mereka emang bener-bener Oakley. Ada yang Oakley beneran gitu kan, ada Oakley gitu kan. Nggak pakai D. Nggak ada. Gitu. Oakley D. Ada gitu. Ada juga yang nggak pakai brand gitu, jadi langsung dikosongin. Tapi bentuknya sama ininya hampir sama. Iya. Jadi harus hati-hati. Kalau boleh saya saranin beli selalu di authorized distributor. Karena kalau di website Oakley itu udah ketahuan kok. Misalnya kita ada di kota mana itu otomatis akan keluar toko-toko distributor. Itu akan lebih aman. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Sulit orang kalau yang nggak tahu bahwa ini asli apa enggak gitu. Setelah baru sehari 2 hari rusak, komplain ke salah satu dealer resminya, baru ketahuan itu palsu gitu kan. Itu di online juga harus hati-hati banget, sekarang banyak banget. Jadi gambarnya pakai gambar asli, pas waktu dikirim itu bukan asli. Nah itu yang banyak yang sering tertipu, kesian. Kenapa? Kan mereka kan nggak tahu. Berarti terutama yang belinya marketplace ya. Betul. Online, Dan gitu. konyolnya lagi itu ada boxnya, ada warranty cardnya, stikernya bagus, malah boxnya lebih keren. Sampai detail ya? Detail banget gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati. Mereka selalu pernah ini apa? Iya, Sering. dan kita apa, juga bikin perhatian sweeping ke mall-mall gitu. mau lewat ini yang benar ya, jalur yang benar. Jadi kita yang melakukan itu harus yang sweeping itu harus polisi melalui pengacara. Nah kalau sekarang nih Om, sesi terakhir nih, dari kan semua dunia kan lagi mengalami pandemi ini global, gitu kan, corona. Nah kira-kira impactnya Oakley terhadap sisi dari penjualannya atau segmentasinya apakah tetap seperti biasa atau gimana? Revenue-nya juga? Semua brand itu pasti terpengaruh, ada dampaknya. Jadi apakah ada penurunan? Ada. Alhamdulillahnya adalah saat pandemi itu bukan pandeminya alhamdulillah ya, tapi misalnya kitanya secara bisnis itu saat pandemi dibantu oleh tren sepeda dan lari yang lagi booming, terutama di Indonesia. Nah itu sebenarnya di seluruh dunia juga ya, tapi di Indonesia itu sangat terasa banget. Sepeda sama lari. Nah jadi permintaan untuk kacamata sport itu meningkat drastis. Jadi dan orang-orang yang sepedahan kebanyakan orang-orang big spenders, jadi memang punya buying power yang cukup tinggi. Jadi kacamata itu sebenarnya kayak beli aksesoris kecil, jadi dibandingkan dengan harga sepedanya ya. Jadi kadang-kadang supaya matchingin sepeda sama jersey sama helm, kacamatanya di bermacam-macam. Jadi nggak cuma satu kacamata, jadi banyak yang punya kacamata, koleksinya cukup banyak. Dan itu sangat membantu banget. Di running juga demikian. Dan banyak sekali karena pandemi juga banyak orang yang tingkat narsismenya itu jadi makin tinggi. Jadi mulai dari TikTok, dari foto di sosial media jadi lebih aktif, video jadi lebih aktif. Jangankan itu, status WhatsApp juga jadi lebih aktif gitu kan. Nah, itu dengan itu membutuhkan props atau aksesoris yang mendukung juga, dan itu juga membantu juga untuk penjualan kopi. Tapi lebih terdorongnya memang
yang sangat signifikan di tren sepedaan dan lari. Ada ya orang yang beli sampai 1-2, oh beli nih langsung gitu, nggak lihat-lihat lagi. Betul, karena jadi biasanya kita kalau misalnya nyimpen pajang kacamata Oakley di toko itu biasanya kalau untuk di toko sport itu dekat kasir. Jadi kadang-kadang mereka impulse buying. Jadi pas waktu mereka bayar, ini juga lucu nih gitu kan. Ya udah sekalian gitu. Oh ya beli 2, 3. Nah, gitu. Apalagi kalau beli yang wanita ya, oh lucu nih, banyak lucunya. Nah, yang senangnya lagi adalah kita begitu pacarnya, lucu juga memang iya di pacarnya. Oh ini tuh untuk anak gue, iya. Itu the power of kasir. The power of kasir. itu sangat dibantu. Satu lagi juga saat pertama pandemi itu kacamata Oakley kadang-kadang dipakai untuk melindungi dari droplet. Padahal itu sebenarnya bukan fungsi utamanya Oakley ya. Jadi banyak yang kan orang suka pakai kacamata takut kena droplet gitu kan. Itu banyak banget yang membantu itu. Jadi karena Oakley juga ada clear lens namanya. Jadi ya, atau fotokromik yang kayak saya pakai ini, kan dalam ruangan dia putih tapi kalau waktu tadi keluar dia gelap. Itu juga ngebantu banget. Banyak yang pakai itu, tapi sekali lagi itu bukan produk itu bukan ditujukan untuk itu. Jadi kita memang lebih ke sport, nggak ada hubungannya sama safety glass-nya. Safety glass ada khusus safety glass. Tapi akhirnya jadinya ya itu tadi buat menaikkan ketampanan. Betul. Padahal fungsinya enggak. Supaya lebih. Bagus ya di sosmed ya. Iya. Oke, udah. Siap, thank you banget. Kita udah main-main nih ke rumah Om Ricky, udah sepedahan, udah makan ngemil gitu kan. Udah cari tahu kurang lebih sama Om Ricky. Udah hampir lama nih sebenarnya mau ngevlog bareng, mau ngomongin tentang produk. Akhirnya sampai juga ya. Walaupun waktu awal kemarin sih sebenarnya sempat main dulu. Ini yang kedua ya? Yang kedua. Pertama sempat main walaupun agak pelengok kemana gitu kan, nyasar, tapi akhirnya nyampe juga. Inilah rumahnya Mr. Smile. Om Ricky kok jadi Om Ikli gitu. Gara-gara Oakley jadi. Oakley, kan Oakley. Oke, buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa nanti di komen, like, dan subscribe. Kalau mau nanya-nanya mungkin sekitar Oakley, produk-produknya seperti apa, bisa nanti di kolom komentar atau bisa nanti di Instagram juga. Oke, kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya di YouTube Raga Channel. Sampai ketemu lagi.